Mau tanya apa tanggapan Bapak tentang Alkitab yang akan direvisi? Terima kasih. Oke ya. Alkitab mau direvisi, menurut saya nggak apa-apa. Setiap sekian waktu harus direvisi, karena bahasa itu hidup ya. Itu di video YouTube saya ada juga ya, tentang apakah perlu Alkitab direvisi. Saya itu perlu sekali ya, karena ada bahasa. Coba kalau Anda baca tentang sastra di tahun 1920 dengan sastra yang sekarang ya, tahun sekarang itu ada bedanya ya. Ada bahasanya yang dulu ada, kita jadi tidak mudah, nggak ada itu ya, bahasanya berubah. Kemudian seperti kata sahaja itu ya, dulu kan biasa kata sahaja itu, tapi sekarang udah orang tidak tahu lagi kata sahaja, tahunya saja gitu ya. Itu kemudian zaman dulu ada kata hamba, tuan gitu, sekarang udah jarang sekali. Jadi bahasa itu akan berkembang sesuai dengan peradaban manusia gitu ya. Bahasa yang sekarang banyak bahasa baku yang bertambah ya, baik dari bahasa serapan maupun dari bahasa misalnya ini salting ya, kata salting. Zaman dulu nggak ada kata salting, tapi sekarang ada kata salting. Salting itu salah tingkah gitu ya. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia resmi ya, salting. Kemudian itu rudal gitu ya. Rudal kan zaman sekarang udah biasa orang ngomong rudal, tapi zaman dulu nggak ada, belum ada rudal ya. Rudal itu singkatan dari peluru kendali gitu ya. Jadi bahasa itu harus disesuaikan dengan ucapan manusia atau katakan perkembangan zaman. Dalam ilmu linguistik itu bahasa itu hidup gitu ya. Bahasa hidup, kenapa hidup ya? Karena ada kata-kata yang terus bertambah dan ada kata-kata yang hilang gitu. Ada yang pengertian hilang, ada juga pengertian yang bertambah-tambah gitu, baik dari serapan bahasa asing maupun serapan dari bahasa daerah gitu. Jadi Alkitab menurut saya harus direvisi gitu. Jangan sampai Alkitab itu tidak direvisi, nanti menjadi aneh gitu ya. Karena kalau Alkitab itu ya terbitan dari tahun 1920 tetap aja dipakai zaman sekarang, kan orang bingung, malah ketinggalan zaman gitu ya, tidak modern gitu. Jadi bahasa itu berkembang, bahasa itu hidup, bahasa itu harus disesuaikan dengan penuturnya gitu atau zamannya gitu. Jadi saya sendiri mendukung, apalagi ini kan terjemahan Alkitab kita tuh terjemahan harus direvisi. Tapi kalau bahasa aslinya ya jangan direvisi gitu. Bahasa aslinya ya tetap aja bahasa itu gitu. Tapi dalam pengalian ke bahasa lain itu harus ada revisi. Dan kalau orang ingin studi lanjut ya harus dia akan menengok ke bahasa aslinya, pengertiannya apa, artinya apa gitu, bahasa aslinya. Itu yang tidak direvisi, itu yang tetap asli gitu, untuk rujukan gitu. Sedangkan terjemahan itu adalah yang harus direvisi gitu. Lah kenapa Alkitab itu diterjemahkan? Itu ada juga di video YouTube saya ya. Itu kan waktu Pentakosta, itu Kisah Para Rasul pasal 2, itu orang mendengar para rasul itu dalam bahasa mereka masing-masing, padahal orang itu ada datang dari berbagai negara, Afrika, Asia Kecil,
atau daerah Mesopotamia gitu ya, banyak orang tapi kok mereka mendengar dari bahasa mereka, mendengar dalam bahasa mereka masing-masing yang mereka pakai di daerah mereka, padahal para rasul itu memakai bahasa bahasa Israel gitu ya. Ya lah, dari situ kemudian berarti yang menerjemahkan itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus menerjemahkan kata-kata itu ke telinga orang, setiap orang itu menurut bahasa mereka. Setiap suku bangsa harus mengenal Tuhan, setiap suku bangsa harus memuliakan Tuhan. Lah, itu bisa terjadi kalau mereka tahu apa yang dikatakan Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, begitu. Sehingga mereka Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, begitu ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Batak, bahasa Banten, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Jawa dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi saya mendukung Alkitab itu direvisi ya, terbitan LAI itu harus direvisi. Kalau nggak direvisi malah justru ketinggalan zaman. Seperti ini ya, firman Tuhan itu kan firman-Nya gitu ya. Kalau zaman dulu kan nya itu katanya itu nya besar, itu tidak ada strip ya, tidak ada garis penghubung ya. Tapi menurut ejaan sekarang, tata bahasa sekarang itu harus ada penghubungnya, harus ada stripnya gitu. Jadi firman-nya itu nulisnya firman, strip-nya N besar ya, N-nya besar begitu. Kalau zaman dulu kan langsung firman-nya ya firman-nya gitu ya. Itu jadi perlu direvisi. Kalau nggak direvisi itu nanti pertama ada kata-kata yang sudah artinya usang atau tidak dipakai lagi masih ada. Kemudian kata-kata baru kapan tidak dimasukkan. Terus tata bahasa juga salah ya, grammarnya salah gitu ya. Itu harus direvisi kan supaya grammarnya jadi betul gitu. Itu tanggapan saya ya, Alkitab harus direvisi ya. Kalau udah lebih dari 50 tahun itu harus direvisi karena banyak perkembangan kata-kata baru dan juga kata-kata yang tidak berlaku itu udah ada ya. Kemudian dari segi tata bahasa, karena bahasa itu berkembang. Oke, terima kasih ya.